Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ciri dan Strategi dalam Masa Kedewasaan dan juga Penurunan. Dengan saya, Putri Ayu Puspitasari dengan NIM 250201064 dan rekan saya. Saya Bunga Citra Valentin dengan NIM 25020101065. Saya Marcella Yulianita dengan NIM 2502010067. Baik, mungkin langsung saja lanjut ke materi yang pertama. Konsep siklus hidup produk. Siklus hidup produk merupakan Konsep siklus hidup produk merupakan konsep penting dalam manajemen pemasaran. Konsep ini membantu perusahaan memahami perkembangan produk di pasar. Dengan memahami siklus hidup produk, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat. Pemahaman ini membantu perusahaan mempertahankan daya saing di tengah persaingan bisnis. Penelitian Hadi et al. Menunjukkan bahwa pemahaman siklus hidup produk membantu menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu yang selanjutnya, ada tahapan dalam siklus hidup produk atau yang disebut dengan product life cycle. Jadi dalam tahapan siklus hidup produk itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tahap pengenalan, introduction. Yang kedua tahap pertumbuhan, growth. Yang ketiga tahap kedewasaan, maturity. Lalu yang terakhir ada tahap penurunan atau decline. Berikut tahapan dalam PLC atau product life cycle. Yang pertama yaitu tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan, produk baru saja diperkenalkan kepada konsumen. Jadi, tingkat penjualan masih relatif rendah. Sehingga perusahaan itu melakukan promosi untuk memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat luas. Lalu yang selanjutnya ada tahap pertumbuhan. Di mana produk mulai diterima oleh pasar dan penjual meningkat dengan cukup pesat. Pada tahap ini, biasanya mulai muncul pesaing yang menawarkan produk serupa, sehingga perusahaan perlu memperkuat strategi pemasaran agar tetap mampu bersaing. Lalu yang kelima ada tahap kedewasaan atau maturity. Yaitu tahap ketika penjualan mulai mencapai titik stabil dan pasar mulai mengalami kejenuhan. Pada tahap terakhir ini, atau tahap kedewasaan, penjualan itu mencapai tingkat yang stabil sehingga pasar itu mulai mengalami kejenuhan. Dan persaingan antar perusahaan itu semakin tinggi, serta pertumbuhan penjualan itu melambat dan perusahaan perlu mempertahankan keunggulan produknya. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu melakukan diferensiasi produk, lalu yang selanjutnya meningkatkan kualitas produk, lalu ada melakukan inovasi desain dan kemasan, lalu ada memperluas segmen pasar, dan yang terakhir meningkatkan promosi untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Yang terakhir yaitu ada tahap penurunan atau decline. Tahap penurunan atau decline yaitu tahap di mana permintaan terhadap produk itu cenderung menurun karena adanya perubahan kebutuhan konsumen, perkembangan teknologi, serta munculnya produk baru yang lebih inovatif. Adapun strategi pada tahap penurunan yaitu melakukan inovasi atau pengembangan produk, lalu melakukan reposisi produk untuk pasar baru, lalu yang ada mengurangi biaya produksi dan pemasaran, dan yang terakhir menghentikan produksi jika produk tidak lagi menguntungkan. Perbedaan durasi siklus hidup produk. Yang pertama, tidak semua produk memiliki durasi siklus hidup yang sama. Lalu ada produk dapat bertahan lebih lama pada tahap kedewasaan jika perusahaan terus berinovasi. Lalu yang terakhir, produk yang tidak mampu beradaptasi cenderung lebih cepat memasuki tahap penurunan. Yang ke-10 yaitu pentingnya memahami tahap kedewasaan dan juga penurunan.
Yang pertama ada membantu perusahaan mempertahankan keberlangsungan produk di pasar, lalu mengurangi kerugian akibat penurunan permintaan, dan yang terakhir inovasi produk dan strategi pemasaran yang tepat sangat penting untuk menghadapi persaingan bisnis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk rumusan masalah yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan tahap kedewasaan dan penurunan dalam siklus hidup produk? Apa saja ciri-ciri produk yang berada pada tahap kedewasaan dalam pemasaran? Yang ketiga, apa saja ciri-ciri produk yang berada pada tahap penurunan dalam pemasaran? Yang keempat, bagaimana strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan pada tahap kedewasaan produk? Yang terakhir, bagaimana strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan pada tahap penurunan produk? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tahap kedewasaan dan penurunan dalam siklus hidup produk? Siklus hidup produk atau product life PCL merupakan proses perjalanan suatu produk di pasar mulai dari tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, hingga penurunan. Setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran agar produk tetap mampu bersaing. Tahap kedewasaan adalah fase ketika produk telah dikenal luas oleh konsumen dan penjual mencapai tingkat stabil atau tertinggi. Pada tahap ini, pasar mulai jenuh dan persaingan antar perusahaan semakin ketat, sehingga perumusan perlu menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk mempertahankan pangsa pasar. Sementara itu, tahap penurunan merupakan fase ketika permintaan terhadap produk mulai menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan selera konsumen, perkembangan teknologi, atau munculnya produk pengganti yang lebih inovatif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengevaluasi produk dan menentukan strategi tetap dapat bersaing di pasar. Yang kedua, apa saja ciri-ciri produk yang berada pada tahap kedewasaan dalam pemasaran? Ciri-ciri tahap kedewasaan antara lain penjualan mencapai titik puncak karena produk sudah dikenal luas oleh konsumen. Yang berikutnya, persaingan antara perusahaan semakin ketat akibat banyaknya produk sejenis di pasar. Yang ketiga, pertumbuhan penjualan mulai melambat karena sebagian besar pasar potensial sudah terpenuhi. Yang keempat, konsumen memiliki banyak pilihan produk sehingga perusahaan harus memberikan nilai tambah. Yang terakhir, perusahaan melakukan diferensiasi produk sehingga peningkatan kualitas, perubahan desain, atau penambahan fitur baru. Penurunan Purnama et al. 2022, tahap kedewasaan ditandai dengan penjualan yang mencapai puncak, persaingan harga yang semakin ketat, serta pasar potensial yang sebagian besar telah memenuhi tahap kedewasaan. Adalah fase ketika produk telah mencapai stabilitas di pasar dan dikenal luas oleh konsumen sehingga tingkat penjualan berada pada posisi tertinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga ada apa saja ciri-ciri produk yang berada pada tahap penurunan dalam pemasaran. Tahap penurunan merupakan tahap terakhir dalam siklus hidup produk, di mana minat konsumen mulai berkurang sehingga penjualan produk mengalami penurunan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, penjualan produk mulai menurun karena permintaan pasar berkurang. 2. Konsumen mulai beralih ke produk lain yang lebih baru atau lebih inovatif. Yang ketiga, jumlah perusahaan di pasar berkurang karena beberapa perusahaan menarik produknya. Yang keempat,
keuntungan perusahaan menurun akibat turunnya permintaan produk. 5. Produk dianggap usang oleh konsumen karena tidak mengikuti perkembangan teknologi atau tren pasar. Menurut ilmiah, tahap penurunan ditandai dengan menurunnya penjualan, peralihan konsumen ke produk lain, serta anggapan bahwa produk sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, ada bagaimana strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan pada tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan, perusahaan perlu menerapkan strategi pemasaran yang tepat agar produk dapat bertahan lama di pasar. Beberapa strategi yang dapat dilakukan itu ada diferensi produk, yaitu menciptakan keunggulan dibandingkan pesaing melalui peningkatan kualitas, fitur, atau desain. Yang kedua, inovasi produk dengan mengembangkan varian produk baru agar tetap menarik bagi konsumen. 3. Perbaikan kemasan produk sehingga terlihat lebih menarik. Yang keempat, peningkatan aktivitas promosi seperti iklan, media sosial, program diskon. Dan yang kelima ada memperluas segmen pasar dengan menargetkan konsumen atau wilayah pemasaran baru. Yang terakhir, menurut Junianta dan Sanaji, strategi pada tahap kedewasaan dapat dilakukan melalui diferensiasi produk, inovasi kemasan, serta peningkatan promosi untuk menjaga loyalitas konsumen. Yang kelima, ada bagaimana strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan pada tahap penurunan produk. Pada tahap ini terdapat beberapa strategi. Yang pertama, melakukan inovasi atau modifikasi produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan pemasaran untuk menjaga keuntungan. Yang ketiga, mencari pasar baru seperti segmen konsumen atau wilayah pemasaran yang berbeda. Yang keempat, melakukan reposisi produk dengan mengubah cara pemasaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang kelima, menghentikan produksi produk jika sudah tidak lagi memberikan keuntungan. Menurut Junianta dan Sanaji, strategi pada tahap penurunan dapat dilakukan dengan reposisi produk, pengurangan biaya operasional, atau menghentikan produk jika produk sudah tidak menguntungkan. Jadi, kesimpulannya, setiap produk akan mengalami tahapan dalam siklus hidup produk atau product life cycle, termasuk tahap kedewasaan atau maturity dan penurunan decline. Pada tahap kedewasaan, produk telah dikenal luas oleh konsumen dan penjualan mencapai titik tertinggi. Namun, persaingan semakin ketat dan pertumbuhan penjualan mulai melambat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi seperti inovasi produk, peningkatan kualitas, diferensiasi produk, perbaikan kemasan, peningkatan promosi, dan memperluas segmen pasar agar produk. Sedangkan pada tahap penurunan, penjualan produk mulai menurun akibat perubahan selera konsumen, perkembangan teknologi, atau munculnya produk pengganti. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat melakukan modifikasi produk, mengurangi biaya produksi, mencari pasar baru, melakukan reposisi produk, atau menghentikan produksi jika produk sudah tidak menguntungkan. Dengan memahami kedua tahap ini, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat, sehingga produk tetap mampu bertahan dan bersaing di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.